Hai semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Tekoda Udiana Nindya Pemayun dari staf dosen Institut Seni Indonesia Denpasar. Kemudian saya ada di Museum Arma bersama Pak Ikut Murdana, adalah dosen senior di Seni Rupa Murni, dan beliau adalah anak Agung Gede Rake sebagai Gede Rai, sedang didampingi oleh mahasiswa dalam program Merdeka Belajar ini. Hari ini topiknya itu adalah mengenai tutur dieng, tutur gesing dalam seni budaya Bali yang nantinya akan diceritakan oleh Pak Agung sebagai pemabah Dumun. Nanti akan ditunjukkan istilah-istilah gesing itu dalam aplikasi seni. Kemudian Pak Murdana mungkin menambahkan beberapa hal yang mungkin istilah-istilah Bali hampir di generasi ini banyak orang yang tidak paham. Om Swastiastu Pak Agung Rahayu, sehat Pak Mur, ya mahasiswa semua. Lalu Pak Agung, kenapa niki kelanjut tutur gesing niki pemabah? Apa niki kita di Bali khususnya ini gesing atau bambu tidak bisa lepas dari kaitan ritual budaya Bali, budaya kehidupan termasuk. Bahkan sampai suaranya pun itu mengundang banyak orang menjadi sadar gitu ya, karena suara seruling, suara sunari, suara gamelan itu semua dari unsur bambu. Jangan lupa kita memiliki begitu banyak jenis bambu ya. Memang bambu ya secara keseluruhan, tapi fungsi bambu itu satu sama lain berbeda. Kira-kira diklasifikasikan menjadi berapaan Pak Agung? Kira-kira pembagiannya Dumun dari satu dan teng ampel itu dikhusus untuk menahan tanah dan lain. Kemudian teng tali untuk mengikat apapun namanya tali, teng semat, teng petung, teng gading dan teng apa lagi Teng tali, teng tamblang. Nah, dari beberapa tieng yang Pak Agung sebutkan tadi ini kan di Bali ini wonten untuk klasifikasi upacara, klasifikasi kehidupan, dan klasifikasi untuk membantu di pertanian. Nah, itu kan semuanya diaplikasikan dalam seni budaya Bali, termasuk nanti diaplikasi dalam seni-seni lukis. Ternyata nanti apa istilahnya itu. Nah, kira-kira di pembagian 3 nih napi kan anunya nih kegunaannya gitu. Sisi budaya budaya yang penting budaya Bali. Kita bisa lihat kegunaan bambu khusus nih di dalam hidup kita sehari-hari. Satu contoh, ketika orang Bali itu memasak kukusan di kehidupan lah dia ya. Terus semprong, apalagi dan meletakkan penarakan sokasi, kukusan, lengatan, terus ada dampar, ada meja, ada pelangkan, ada galar, begitu banyak kegunaan bambu. Termasuk juga untuk nyimpen makanan, keranjang. Termasuk senjata juga boleh. Termasuk bambu runcing, ngat gitu. Ngat Dia kembalikan dulu dari sisi Pak Murdiki, dari sisi spirit kan ya, kira-kira napi malah istilah-istilahnya Pak Mur, tolong tambahin dulu kita mulai dari struktur Dumun. Ketika kita melihat di Bali, kehidupan orang Bali itu kan kehidupan berbudaya dan berspiritual ya, berbudaya dan keagamaan. Jadi kalau kita melihat bambu itu, semua aspek tuh dibantu bahkan didukung oleh bambu. Didukung oleh bambu, baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat kehidupan sehari-hari seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Termasuk juga di dalam konteks keamanan itu menjaga tanah, menjaga abrasi tanah dan lain sebagainya. Itu juga salah satu fungsi yang luar biasa. Nah, kemudian di aspek yang tadi itu ada aspek-aspek bersifat teknis yang merangkul secara langsung kebutuhan manusia. Itu adalah peralatan dari yang
keagamaan, fungsi-fungsi keagamaan sampai ke fungsi kehidupan sosial sampai kebutuhan ekonomi pun tercapai. Bahkan sekarang itu menjadi komoditi yang luar biasa. Salah satu misalnya sokasi, mungkin sokasi itu menjadi budidaya yang luar biasa. Kemudian payung, bedeg itu ini Pak Agung ini pakai bedeg yang luar biasa halusnya. Jadi dari situ sudah ada kreativitas yang luar biasa. Dari kreativitas yang dulu sederhana, bedeg yang kasar, sekarang ada bedeg yang halus. Nah, nanti ini sudah peradaban zaman. Nanti kita akan di sisi kreativitas nanti supaya mahasiswa ini paham tentang tutur bambu ya. Tutur bambu dalam kebudayaan Bali itu baik nanti dari segi pengekspresian, pengungkapan, sama imajinasi. Nah kira-kira wonten pesan dulu tidak Pak Agung, pesannya terhadap mahasiswa yang mengikuti kelas Merdeka Belajar ini kan di alam ya, langsung melihat langsung, bisa bercerita langsung, bisa menolak pengetahuan. Kira-kira nanti ya begini guys, kalau banyak anak-anak sekarang kita itu kan mengabaikan unsur-unsur tradisi ya, padahal di dalam tradisi kehidupan kita baik dalam bersosial seperti tadi sampai spiritual, upacara, bambu itu kalau kita perhatikan sudah memberikan kesejahteraan pada kita semua gitu ya. Karena sekarang harus kita benar-benar kreatif. Kreatif itu penting. Bagaimana warisan zaman dulu tuh, bambu itu bisa menjadi apa saja, bisa menjadi tegel, bisa menjadi dinding, atau bisa menjadi wallpapers. Ini teknologi sekarang ini yang harus kita adopsi dari pelajaran-pelajaran di dalam kuliah di sekolah. Nah sebenarnya kita di Bali khususnya itu masih sangat berfungsi ya, sangat relevan untuk kita gali terus kita angkat ke permukaan sehingga menjadi itu yang disebut ekonomi kreatif berbasisnya. Nanti kita lebih dalam nanti kita akan bercerita dan menunjuk. Nah ini kan sebagai pemabah supaya di kelas Merdeka ini mahasiswa itu paham tentang bambu aja. Bambu ini bisa digunakan macam-macam. Nah Pak Mur kira-kira niki dari karena Mur kan senior niki coba sedikit di mabah dulu tentang filosofis saja sedikit dulu atau yang terbagi nanti dijabarkan dalam konten berikutnya gitu. Kalau namanya filsafat bambu itu kecuali kita memfilsafat kan ya dari sisi estetik kalau dari segi filsafat kan bambu itu hidupnya mereka itu dalam satu rumpun ya. Bahkan ini sudah pernah dibuatkan satu film serumpun bambu itu sudah ada. Apa artinya bahwa kita sebetulnya bangsa ini adalah serumpun, suku-suku. Rumpun-rumpun inilah yang sebetulnya adalah wujud dari kebinekaan. Nah, itu wujud dari kebinekaan kita, suku-suku itu. Bambu pun seperti tadi dibilang kan ada bumbu gading, ada bumbu petung dan seterusnya. Banyak sekali jenis bambu. Nah, oleh karena ini perlu penelitian yang baik lah, secara detail dan sifat dan fungsi dan gunanya. Bahkan sekarang oleh karena tanah kita di Bali ini sudah semakin terdesak oleh situasi kultur yang baru, kultur ini kan tempat-tempat bambu ini sudah semakin sempit lah. Ya. Tapi tidak akan mengurangi kemungkinan masih di desa-desa masih banyak. Ya, kami lihat kemarin yang di bambu di desa Penebel, di desa apa itu masih banyak bambu luar biasa, gede-gede sekali. Ya. Nah oleh karena itu ini bambu ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Bahkan sekarang bambu sudah menjadi ikon-ikon bagi pengusaha besar. Gitu. Sekarang restoran bambu ya. Seperti Wakil Bupati Taban saya diajak kemarin ke restorannya ini Pak Gatot nih, semua dari bambu dia bilang sampai atapnya. Baik, mahasiswa kira-kira saya lempar dulu diskusinya supaya apa yang terpikir di pikiran saudara di kelas Merdeka ini tentang bambu ya. Nanti kita belum cerita ke ekspresi lukisan ini ya, istilah-istilahnya ada biar bisa nanti jelaskan sama Pak Agung ya. Ada? Dilanjut dulu ya. Karena konten ini adalah kelas Merdeka adalah materinya akan terekam ya untuk dokumentasi. Nah Pak Agung
terakhir Niki, karena sebelum nanti lanjut ke ekspresi sama istilah. Nah, istilah Bali itu kan sangat hampir dihilangkan ya. Hampir kita tidak terdengar. Di usia saya umur 50 ini juga saya tidak pernah mendengar istilah-istilah itu. Nah, karena ini adalah kesempatan yang baik. Nah, kira-kira Pak Gung punya mohon dikasih pesan Gumun Niki terhadap generasi muda, terhadap tutur bambu ini sebagai penutup akhir dari diskusi kita. Ya, Niki, sebenarnya bambu itu ya kalau kita perhatikan sudah diilustrasikan ke dalam bentuk seni rupa Bali ya. Yang disebut dengan seni rupa gerakan sosial Pitamaha, di mana banyak mengangkat unsur-unsur bambu yang membantu kehidupan manusia ya, kehidupan sosial, berumah tangga, melakukan kegiatan upacara. Kita bisa lihat satu contoh. Boleh bos, ini di konten berikutnya. Karena kita bisa lihat, kita bisa mungkin setiap hari kita berinteraksi, tetapi kita tidak menangkap. Betul. Setiap hari kita sudah tahu itu yang namanya sangat cucuk, yang namanya penyor, sunari, kepuakan, gamelan, dan kita setiap hari berinteraksi, tetapi kita tidak ngeh bahwa itu memiliki nilai yang saya sebut selalu sebut hidden knowledge ya, dan hidden value, pengetahuan yang terselubung dan nilai ya. Ya, terima kasih Bung. Ya, Pak Mur, kira-kira teman singkat dulu sebelum nanti kita masuk ke ekspresi dan istilah-istilah, Pak Mur. Sekarang bambu memasuki ruang ekspresi estetik. Sekarang bambu tidak lagi bernuansa fungsional saja, tapi sekarang bambu sudah menjadi material, menjadi ekspresi estetik. Ya. Apa yang dimaksud itu? Pertama, orang sekarang buat rumah bambu. Betul. Kemudian secara alat-alatnya dari bambu, kursi dari bambu dan lain sebagainya. Ini sudah bukan saja menjadi ekspresi estetik semata, bahkan ini sudah menjadi ikon yang bagi Bali salah satunya. Oleh karena itu betapa besarnya peran bambu. Oleh karena itu betapa pentingnya juga memeliharanya. Siapa yang meliharanya? Masyarakat. Gitu. Karena baik Pak Mon, demikianlah satu episode tentang bambu. Itu adalah diskusi dengan Pak Gung Rai sama Pak Muldana dan dihadiri juga mahasiswa. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk edukasi pendidikan di Merdeka Belajar, terutama di lingkungan areal Museum Arma ya. Sehingga nanti mahasiswa punya gambaran jikalau nanti di kemudian hari akan mengadakan riset-riset tentang alam Bali. Ya, nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan konsep museum hidup. Ya Pak Gung ya, museum refleksinya itu di museum ini sehingga mahasiswa paham tentang konsep besar dari Museum Arma, dan sesi ketiganya baru ke ekspresi lukisan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sinep dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.